Film kali ini menceritakan seorang pria yang bekerja sebagai ojol atau yang sering kita kenal sebagai ojek online. Karena cuma di film ini kita bisa melihat seorang ojol yang paling beruntung. Gimana nggak beruntung? Ojol ini selain dapat tips dari customer wanitanya, ojol ini juga selalu mendapatkan bonus dari customer wanitanya. Gimanakah kisah selengkapnya? Baiklah, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan kondisi sebuah kota di Filipina yang terlihat situasi jalan yang cukup padat. Lalu berfokuslah kepada seorang ojol yang bernama Bayu. Bayu pun akhirnya masuk ke sebuah kafe dan mengambil pesanan sesuai dengan aplikasinya. Di saat pulang terlihat Bayu dimarahi sama pacarnya yang bernama Jenny. Dia dimarahi karena Bayu ini habis kena prank orderan GoFood dengan pelanggannya yang tidak bisa dihubungi setelah Bayu mengambil orderan tersebut. Akibat itu membuat Bayu menjadi rugi yang cukup banyak. Jenny pun marah karena Bayu udah sering banget ketipu dengan model customer yang seperti itu. Di samping itu juga Jenny saat ini sedang mengandung atau hamil. Dan di saat lahiran nanti pasti dia butuh biaya yang cukup besar. Akhirnya pas udah tengah malam, mereka berdua pun berniat melakukan pergoyangan. Tapi di tengah pergoyangan Jenny ngundurin diri karena air ludah Bayu yang digunakan sebagai pelicin terasa sangat pedas. Karena Bayu habis makan bakso mercon tadi siang. Bayu pun berusaha untuk memuntahkan cairan kental itu dengan mandiri. Keesokan harinya terlihat Bayu berpakaian rapi untuk bersiap bekerja. Jenny juga membantunya. Hari ini Bayu tidak ngojek dulu karena ia akan mencari keuntungan dengan mengambil sampingan sebagai kurir aplikasi. Dengan harapan hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya. Good morning, sir. Apa mo sa'yo? Setibanya di kantor, Bayu mengisi formulir pendaftaran, lalu bertemu dengan seorang bos kurir. Dan tidak berapa lama kemudian, ia pun keluar dari kantor dan memberitahu temannya kalau dia keterima di sana. Kemudian mereka pun pergi ke pangkalan ojol. Setibanya di sana ada sesama ojol yang ngeluh karena ia ketipu sama orang yang mesen makanan. Karena Bayu merasa hal ini persis dengan apa yang ia alami. Akhirnya ia pun membeli makanan itu dan dibagikan ke rekan sesama ojolnya. Sungguh pria yang sangat dermawan. Mga tropa, tara, nag-blow out sa Rino yun. Salamat sa iyo, Ringo, ha. Singkat cerita, pada malam harinya Bayu ngirimin paket ke sebuah rumah mewah milik seorang konglomerat pimpinan agama. Ia adalah Parto yang sedang mengadakan pesta ulang tahun. Bayu pun ngantarin paket itu sampai ke depan rumahnya. Tapi dia ditahan sama anak buah Parto yang bernama Nicole. Bahkan pas Bayu meminta foto untuk sebagai bukti bahwa paket sudah diterima, Bayu malah dimarahin dan disuruh pergi dari sana. Parto sama istrinya masih ngelakuin ritual pengolahan sumur keramat. Dan pas sudah selesai, mereka pun turun ke bawah untuk menyapa tamu sekaligus merayakan ulang tahun dari si Parto ini. Taas natin ang kanang kamay. Di pertengahan pesta, Parto datang ke ruangan bapaknya yang bernama Sumanto. Di sana Parto meminta kepada bapaknya untuk hadir ke pestanya. Tapi si bapak malas karena dia nggak suka sama perilaku sembrono Parto belakangan ini. Sumanto bapaknya juga menyinggung sama simpanan si Parto itu. Di mana si bapak jadi takut kalau hal-hal menyimpang yang dilakukan sama Parto bakal berimbas sama agama sekaligus komunitas yang dibangun sama bapaknya ini. Tapi Parto tetap nggak peduli sama omongan bapaknya dan menyuruh bapaknya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Kemudian scene berpindah pada kejadian di mana ada bapak-bapak yang sedang marah kepada pengemudi perempuan karena mobilnya tidak sengaja kesenggol sampai ada baret. Hal itu pun membuat si bapak emosinya tidak terkontrol dan nyaris menghajar perempuan yang bernama Dela itu. Bayu yang tidak sengaja menyaksikan hal itu pun tidak tinggal diam dan langsung membantu wanita itu biar nggak sampai bonyok. Hal itu juga ternyata diperhatikan sama seseorang dari kejauhan dengan mobilnya. Sementara di sisi lain di rumahnya Parto, terlihat permen dagingnya sedang diengutin oleh istrinya di dalam kolam renang. Tapi nggak lama setelah itu ada beberapa jemaat Parto yang datang untuk berguru. Tapi Parto yang sedang lagi keenakan pun langsung ngalihin perhatian biar sifat aslinya tidak terbongkar oleh jemaatnya. Kalau dia adalah orang yang sagenean. Guro, paalam na po. Paalam po, Guro. Di malam harinya Parto sedang melakukan ritual di rumahnya yang disebut gereja itu, berbarengan dengan dieksekusinya bapak-bapak yang mobilnya baret tadi pagi. Hal itu pun nunjukin gimana kerasnya dan brutalnya si Parto dalam menyelesaikan masalah.
Akhirnya ayam pun berkokok dan menandakan hari sudah pagi. Bayu pun berangkat kerja dan nganterin pesanan. Di sana dia ketemu lagi sama Della yang ternyata customernya. Di sana Della menyuruh Bayu untuk masuk ke rumahnya untuk mengambil duit tip sebagai tanda terima kasih karena sudah nolongin dia kemarin. Iwan mo na lang dito yung sapatos mo. Pakilagay na lang dyan. Dan tidak lupa Della pun juga kasih bintang 5 untuk Bayu di aplikasi kurir ojol itu. Pada malam harinya Parto pun datang ke rumah itu untuk meminta jatah kepada Della. Namun ternyata Della ini adalah kekasih gelap yang disinggung sama Bapak Sumanto tadi. Parto pun akhirnya beradu mekanik sama Della. Dan di tengah sedang menikmatinya, Parto memberitahu kepada Della kalau orang yang disenggol kemarin sudah dia kirim ke alam baka. Sedangkan di tempat lain Bayu juga lagi beradu mekanik bersama pacarnya sambil mandi. Tapi baru saja kepalanya yang masuk, si Bayu ini malah kepikiran sama wajah Della yang terus terbayang-bayang di kepalanya. Suatu pagi Bayu dapat orderan lagi ke rumah si Della. Di sana dia melihat Della lagi basah-basahan. Dan dia pun basa-basi buat bantu Della benerin kerannya yang rusak. Ma'am, hindi ko to sinasadya Halika, pasok ka. Okay na ba yan? sorry ma'am. Karena mereka berdua menjadi basah-basahan, akhirnya Della pun meminjamkan baju ke Bayu sebagai niat baik. Setelah itu Della juga ganti baju, tapi ia lupa untuk menutup pintunya. Dan mereka berdua pun berakhir di sebuah sofa. Tapi mereka berdua di sini masih bisa saling menahan amunisi mereka. Karena Bayu dan Della di sini malah curhat-curhatan tentang kehidupan pribadinya. Di sini Bayu cerita tentang pacarnya yang seharusnya udah dia nikahin karena hamil, tapi terkendala biaya. Dia juga cerita kalau Bayu itu dulu ya karyawan swasta, tapi karena pandemi COVID, akhirnya dia dipecat dan mulai menjadi ojek online. Sedangkan Della juga curhat kalau dia hidup sebagai selingkuhan sugar daddy, karena emaknya sudah ngabisin semua duit di meja judi. And my only job is to be there when he needs me. Maganda pa rin naman ako, diba? Tanpa disadari mereka berdua pun mengobrol sampai larut malam, dan pas Bayu pulang, ternyata ada tetangga Della yang melihat Bayu keluar dari rumah itu. Di rumahnya Parto di sana ada bapaknya lagi cekcok karena ada orang suruhan Parto yang ketangkep pas lagi ngedarin narkoboy. Di sini kelihatan kalau Parto itu benar-benar nggak respect banget sama bapaknya. Dadasal ako ng mataimtim sa Diyos. Walang matitira sa'yo, Pablito. Keesokan harinya Parto ngisi ceramah di acara keagamaan. Di sana dia nyinggung tentang perselingkuhan dan zina, tanpa berkaca kalau dia juga seorang hidung belang. Tapi sepulang dari sana, dia pun langsung bergegas ke rumah si Della karena dapat laporan dari tetangganya yang cepu itu. Di sana dia juga langsung nyikat Della tanpa mikir dua kali. Della beberapa kali nyoba untuk menjelaskan kalau cowok yang semalam itu adalah cuma abang ojol yang ngebantuin dia memperbaiki keran air. Tapi Parto nggak percaya dan terus-menerus menghajar si Della. Sampai pada akhirnya Della pun terjatuh pingsan. Sam? Sepulangnya Parto dari sana, Bayu pun menyelinap masuk ke rumahnya si Della untuk nolongin Della yang sudah tergeletak tidak berdaya. Di sisi lain Parto sekarang ketakutan karena dia ngira Della sudah koit karena dia sudah menghajar si Della. Parto pun menangis-nangis kepada bapaknya untuk meminta tolong. Tapi sayangnya si bapak cuma ngasih simpati, tapi tidak bisa memberi perlindungan hukum seperti pria Solo yang terkenal itu. Singkat cerita pagi harinya Della terbangun dengan Bayu yang menjaganya. Bayu pun berjanji akan menjaga Della dari semua gangguan yang ada. Awalnya Della tidak percaya karena masih takut dengan kekuatan dan pengaruh dari Parto. Namun Bayu terus meyakinkan, hingga akhirnya suasana pun menjadi puasah dan mereka berdua pun akhirnya melakukan pengolahan sumur keramat. Di tempat lain terlihat juga istri Parto yang ternyata berselingkuh dengan Nicole. Dan selama di belakang Parto, ternyata mereka berdua ini selalu melakukan pengolahan sumur keramat. Setelah selesai CRT bersama Nicole, sesampainya di sana, istrinya dikejutkan dengan Parto yang sudah meninggoy dengan cara blunder. Parto pun takut perilaku bejatnya diketahui oleh banyak masyarakat. Di pagi harinya, Bayu terlihat memberikan paket kepada temannya untuk diantar kepada Jenny pacarnya. Setelahnya Bayu membawa Della kabur, lalu mereka mampir untuk membeli Pertamax oplosan.
Bayu pun menyempatkan waktu untuk mengabari Jenny bahwa ia tidak akan pulang dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu Bayu berjanji untuk menelpon kembali. Di pemakaman Parto terlihat bapaknya yang memimpin acara itu. Dan dia juga memastikan agar nama baik anaknya tetap terjaga untuk membantunya menjalankan bisnis gelapnya yang berkedok agama itu. Sementara itu Bayu dan Della pun menikmati waktu bersama, di mana Della untuk pertama kalinya dapat merasakan makanan dan perasaan bebas dari bayang-bayang dari Parto. Di tempat berbeda, Nicole dan anak buahnya mendatangi rumah si Della, dan dia tidak menemui Della di sana. Dia kemudian memberitahu kakek Sumanto bahwa Della tidak ada di rumahnya. Dia berpikir bahwa Della dibawa kabur oleh Bayu. Kita kembali lagi oleh Bayu dan Della yang sedang beristirahat dari pelariannya. Tiba-tiba ponsel Della berdering dan ditelepon oleh ibunya. Setelah diangkat, ternyata yang menelpon adalah kakek Sumanto yang menyandera ibu dari Della. Kakek tua ini meminta pada Della untuk menyerahkan uang yang telah ia curi. Namun di saat Della sedang menanyakan hal tersebut, tiba-tiba inilah yang terjadi. Di saat Della tersadar, ia sudah berada di sebuah ruangan antah berantah, di mana di situ terdapat ibunya Parto yang meminta pertanggungjawab Della atas apa yang terjadi. Dan yang lebih membagongkannya lagi, ia juga melihat Bayu yang bekerja dengan keluarga aneh itu. Namun di sini Della tetap berpikir positif jika Bayu melakukan hal itu semata-mata hanya untuk uang. Bayu pun memberikan kelonggaran kepada Della untuk menelpon ibunya. Namun sayangnya Della di sini malah mencoba menyerang balik dengan mengirimkan skandalnya bersama Bayu kepada Jenny pacarnya. Sehingga Jenny pun menjadi sedih karena melihat video itu. Bayu pun menjadi sangat marah dan langsung membunuh Della. Setelah itu Bayu dan ibunya Parto pun bergegas ke kuil milik si kakek tua. Karena sebenarnya Bayu adalah anak dari kakek tua ini yang terbuang karena hasil hubungan gelapnya. Bayu pun direkrut oleh ibunya Parto untuk membalaskan dendamnya kepada kakek tua itu karena diam-diam telah menunjuk Nicole sebagai pengganti Parto yang dinilai tidak becus itu. Dan fakta yang lebih membagongkan lagi, ternyata Parto meninggoy karena diracun oleh kakek tua ini. Ikaw, sinabi ko, ipalaglag ka na. Bayu pun menunjukkan kekesalannya dengan melawan semua orang yang ada di sana, kemudian membunuh kakek tua itu. Ia juga menghancurkan semua patung musyrik yang ada di sana. Dan tidak lama setelah itu, Bayu dan ibunya Parto pun saling mendor satu sama lain, yang menyebabkan tragedi itu terlihat sebagai penghabisan massal. Kemudian terlihat Jenny yang mendapatkan paket dari Bayu di saat ia sedang bersiap-siap meninggalkan rumah kelam itu. Namun saat ia menaiki becak, ia menyadari jika paket dari Bayu itu berisi uang yang sangat banyak. Dan film ini diakhiri dengan wajah Jenny yang seakan ikhlas dengan segala sesuatu yang telah terjadi. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.